Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4 kelas B dengan NIM 20141202226. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Pertama, imam harus mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan sekitar. Kemudian meluruskan shaf sebelum sholat, terus memendekkan bacaan sholatnya, membaguskan bacaan sholat. Terus hendaknya imam disenangi oleh makmum, artinya diridhoi oleh makmum menjadi imamnya. Kemudian sunat bagi imam menyaringkan suaranya. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, maka semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam adalah berurutan: pertama wali atau pemimpin, kedua imam rotib yang diangkat oleh wali, ketiga orang yang paling memahami tentang fikih, keempat orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya, kelima orang yang wara, keenam apabila di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah, dan ketujuh lebih dahulu masuk Islam, kedelapan nasabnya lebih baik, perjalanan hidupnya lebih baik, kesepuluh lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih takwa, dan yang terakhir sudah menikah. Dalam kitab fikih Al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili atau Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, alumni doktoran Universitas Al-Azhar Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu pertama Islam, berakal, balik atau mumayyiz, laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunnya, bukan makmum yang disepakati oleh 3 mazhab, selamat, sehat, tidak sakit, tidak uzur, dan lidahnya fasih dalam mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang makmum. Pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan, dalam artian masih dalam rukun sholat. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Apabila imam sudah ruku, maka ikutlah ruku. Ketiga, tidak mendahului perbuatan imam, karena hal itu adalah dilarang. Tidak boleh mendahului imam. Misalkan imam masih sujud, maka kita harus tetap sujud sebelum imam takbir untuk bangun. Keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Jadi tidak boleh imamnya ada di masjid ini, makmumnya ada di rumah. Itu tidak boleh. Kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Jadi imam itu namanya pemimpin, yang memimpin sholat harus di depan, sedangkan makmum pengikutnya ada di belakang. Yang keenam, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Jadi pertama isi ke kanan, lalu apabila datang lagi seseorang di sebelah kiri. Apabila yang pertama tadi kurang mundur makmumnya, maka mundur atau imamnya yang maju. Selanjutnya adalah masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat, sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku, maka ruku dan ia mendapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Jadi waktu imam baru takbir ruku, lalu dia datang, lalu dia langsung ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat yang sempurna. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat yang orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu, yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram, berniat dalam sholat. Jadi setelah salam, orang tersebut akan bangun lagi untuk menambah rakaat sholatnya sehingga genap menjadi rakaat yang seharusnya. Pembahasan selanjutnya adalah sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dikerjakan di salah satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim
dan ada pula yang disebut dengan jama' takhir. Tata cara jama' takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Jama' takdim itu artinya dikerjakan di awal waktu. Jadi antara zuhur dan asar lebih dahulu zuhur. Jadi dikerjakan di zuhur. Cara melaksanakannya sebagai berikut: sholat zuhur dan sholat asar. Niat melaksanakan sholat jama' takdim pada saat takbiratul ihram adalah usolli fardul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an takdim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat dijama' dengan asar dengan jamak takdim menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Kedua yaitu jamak takhir, yakni zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar atau di akhirnya. Sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya dikerjakan di waktu yang terakhir. Antara zuhur dan asar di asar, kalau maghrib dan isya di isyanya. Pertama, niat melakukan sholat jama' takhir pada saat takbiratul ihram adalah usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'an takhir makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijama' dengan zuhur dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala, menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang diperbolehkan untuk diqashar adalah zuhur, asar, dan isya, sedangkan subuh dan maghrib tidak diperkenankan. Kemudian sholat jama' qashar. Ulama berpendapat untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jama' dan qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jama' takdim atau jama' takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasaran makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.